Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Eh, Malam hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kita yang pertama setelah UTS dan setelah Lebaran. Karena ini juga masih di bulan Syawal, tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kesalahan, kekeliruan atau kekhilafan yang pernah saya lakukan selama kita bersama di kelas virtual ini, mohon dimaafkan. Demikian juga kalian, seolah sudah saya maafkan sebelum kalian membuat kesalahan. Oke, kita akan lanjut materi akuntansi syariah kita di materi berikutnya tentang produk perbankan syariah. Sekali lagi jangan lupa melakukan absensi di simtiknya ya, supaya nanti bisa digunakan untuk memenuhi kriteria penilaian akhir semester. Nilai yang sudah kalian eh, apa ya harusnya peroleh, ya. Belum saya share ke kalian sih memang. Eh, Saat kalian mengerjakan soal UTS kemarin, ya walaupun ada beberapa yang terlambat, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting terkumpul. Ya. Saya bisa ngoreksi dari apa yang sudah kalian setorkan. Ya alhamdulillah, ya beberapa di antara kalian sudah terlihat bisa memahami. Ya. Walaupun belum semua, ya, saya sebut beberapa karena memang ada juga sebagian yang masih kelihatan belum paham sepenuhnya atas apa yang saya pertanyakan. Ya, karena soal yang saya sampaikan kemarin bukan soal terkait dengan materi secara langsung, tetapi memang sengaja saya sampaikan untuk mencoba mengevaluasi seberapa jauh kalian memahami. Sehingga beberapa pertanyaan kesannya kan muter-muter. Beberapa pertanyaan kesannya memang mencoba melihat dari perspektif yang mungkin kalian bisa munculkan. Ya, secara prinsip oke. Saya tahu sebenarnya dari rencana jawaban. Ya, dari rencana jawaban itu terlihat dari sekilas atas apa yang kalian tulis. Sebenarnya kalian paham. Nggak ada satupun yang nggak paham terkait dengan apa yang saya maksud. Tapi ya, itu tadi. Karena ada batas-batas kemampuan yang tidak sama di antara kalian, akhirnya apa yang kalian sampaikan ya memang berbeda. Ya. Dan tidak apa-apa berbeda karena memang itu yang saya harapkan. Karena dengan berbeda itu akhirnya akan terlihat seberapa jauh kalian menguasai apa yang menjadi materi. Ya. Apa yang menjadi materi yang seharusnya memang bisa dipahami. Ya, evaluasi ke depan dari apa yang sudah kalian terima, mohon kalau memang ada yang belum difahami, itu ditanyakan. Jadi boleh bertanya terkait dengan relevansi apa yang saya sampaikan dengan fenomena yang sedang terjadi. Boleh, itu memang sangat bagus kalau memang ada yang bertanya seperti itu. Beberapa kemarin juga sudah menanyakan seperti itu. Tapi akan lebih baik lagi jika ada yang belum memahami terkait dengan isi materi dan kemudian diklarifikasi. Ya, itu yang poin paling utamanya. Karena memang belajar kita itu belajar untuk memahami konteks materinya dulu. Nah, dengan mempelajari konteks materi itu akhirnya nanti bisa mengembangkan apa yang dipahami itu dan menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Ya. Nah, kalau itu memang sudah bisa mencoba untuk menghubungkan dan
belum mampu menguraikan sisi mana yang seharusnya bisa kita pahami, monggo ditanyakan. Jadi itu second opinionnya, ya. Jadi first opinionnya adalah bertanya terkait materi dulu, ya. Nah, fokus utamanya di materi ini dulu. Kalau memang materi yang saya sampaikan itu sudah bisa dipahami, monggo silahkan dicocokkan atau coba sinkronkan dengan fenomena yang ada di luar sana, setahu kalian semua. Nah, dari situ nanti kita bisa gunakan untuk bahan diskusi, ya. Apa yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan. Nah, itu tapi second opinionnya. Oke, jadi seperti itu, ya, hasil evaluasi singkat atas apa yang sudah kalian berikan ke saya terkait dengan hasil dari evaluasi pembelajarannya. Oke, baik. Sebelum kuliah kita lanjut, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan kalau memang ada. Oke, jika memang belum ada, kita lanjut ke materi kita yang keberapa ya? Ketujuh kalau nggak salah ya. Ketujuh, terkait dengan bank syariah. Di setengah semester kemarin, sudah saya kupas dan diulas terkait dengan teori akuntansi syariah. Tapi memang kita bicara dari aspek teoritis akuntansi syariahnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan juga, ada proses ketika teori itu terbentuk. Jadi walaupun kita bicara syariah ini nanti dalam konteks teknis, tetap perspektif teoritisnya harus kita gunakan. Karena kalau kita bicara teknis tanpa membawa perspektif teoritisnya, khawatirnya kalian akan kejebak pada suatu transaksional yang justru nilai syariahnya pudar. Tidak bisa kita sambungkan. Sehingga bank syariah sama dengan bank konven nanti jadinya. Ya, untuk benar-benar memegang konsepsi sebagai sebuah bank syariah, maka pemahaman kita tidak boleh lepas dari konteks teoritis dari nilai akuntansi syariahnya. Karena disinilah nanti kita bisa teguh untuk memegang, ya, teguh untuk bersikap bahwa memang beda antara konven dan syariah. Ya. Jadi jangan diambil dari perspektif teknisnya tok, karena pada prinsipnya sudah saya katakan dari awal, perspektif teknis bank syariah dan bank konven itu hampir sama. Disinilah letak ketika nanti terjadi kebingungan, apa bedanya transaksi di syariah dan transaksi di konven. Nah, di sini, kalau di aspek pembedaan transaksinya aja nanti sudah kebingungan, sulit nanti kita bisa melanjutkan pemahaman terkait dengan bagaimana kita mengetahui terkait dengan apa yang terjadi di dalam perbankannya itu sendiri. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, ada kasus terkait dengan transaksionalnya bank syariah, sulit kita itu nanti untuk menguraikan, apalagi nanti memecah menjadi suatu solusi yang jelas berbeda dengan konvensional. Maka pesan saya tetap aspek teoritis harus tetap kita pegang. Nah, karena saya merasa sudah menyampaikan aspek teoritisnya, maka sekarang saya tumpukin lagi di atas pemahaman kalian itu dengan perspektif teknis. Dari perspektif teknis ini, yang pertama nanti kita akan bicara terkait dengan produk bank syariah itu sendiri. Jadi sebelum kita jauh memahami terkait dengan teknisnya, kita akan coba uraikan dulu kelompok dari produk bank syariah itu sendiri. Karena nanti disinilah kita harus bisa membedakan mana sebuah transaksi yang berbasis profit atau revenue sharing dengan transaksi yang kita bicarakan memperoleh hasil berupa bunga. Ya, karena konsep bunga dan konsep bagi hasil lain. Nah,
Sebelum lebih jauh kita bicara ke sana, ya kita bicara dulu tentang kelompok produknya. Untuk lebih akurat dalam memahami ini, memang sebagaimana yang saya sampaikan di informasi WA yang kemarin, saya menyarankan untuk menggunakan PSAK. Jadi PSAK yang memang khusus untuk transaksi bank syariah. Kalau kalian mau nyari secara hard copy itu lebih mudah gitu ya. Karena di buku PSAK jelas ada. Kalau memang mau beli PSAK-nya yang tebel itu silahkan. Ya, siapa tahu dengan punya buku PSAK tebel, karir kalian di akuntansi mudah atau dibuka oleh Allah, misalkan ya. Atau kalau tidak, tetap pakai PSAK, kalian bisa beli hanya buku PSAK untuk perbankan syariah saja. Jadi PSAK khusus untuk akuntansi syariah itu ada sendiri bukunya. Dimulai PSAK nomor 101 sampai PSAK 110 plus beberapa draft yang terbaru insya Allah ada. Itu ada bukunya. Ya, monggo silakan cari di toko online banyak lah. Ya, toko buku online saya sudah tidak menyarankan untuk bicara dengan menggunakan toko buku yang state ya, tapi ya online aja banyak itu. Cari aja PSAK akuntansi syariah keluar semua itu. Saya lupa berapa harganya. Yang jelas kayaknya loh ya, kalau belum ada kenaikan itu ya di bawah 100.000. Itu full semua PSAK akuntansi syariah ada di situ. Atau alternatif ketiga yang lebih murah lagi tapi sedikit agak ada pengorbanan yaitu dengan cara fotokopi. Ya, cari PSAK yang sudah ada, baik itu PSAK utuh yang tebel itu, ambil PSAK syariahnya saja, kopi, atau ada teman yang punya satu buku PSAK syariah, kemudian yang lain menggandakan, silahkan ya. Karena saya tidak mewajibkan untuk punya secara asli, ya, enggak. Karena saya hanya mewajibkan kalian punya setidaknya ada yang bisa kita baca. Ya. Atau langkah terakhir, kalau saat jelek-jeleknya itu semua masih dirasa keberatan dari sisi apapun, ya silahkan download ya. Tapi kalau download itu agak sulit karena harus hunting dulu. Dan kalaupun ada biasanya masih berupa exposure draft ya. Karena kalau PSAK yang asli itu ada di webnya IAI, cuman kita harus members dulu ya. Harus jadi members dulu supaya kita bisa akses. Nah, itu agak panjang prosesnya. Tapi kalau memang mau menikmati proses yang panjang dengan cara online, jika monggo silakan. Mulai pertemuan kita minggu depan, ya kita sudah membahas mulai dari PSAK 100, yaitu bicara terkait dengan prinsip dasar operasional transaksi bank syariah. Nah, malam hari ini kita akan mencoba mengulas terkait dengan beberapa produk, ya produk yang ada pada perbankan syariah, supaya ketika nanti kita membahas satu persatu dari produknya itu, setidaknya kita sudah mengerti posisi dan fungsi dari masing-masing. Karena memang di sini nanti kita akan menggunakan beberapa istilah-istilah yang syariah, ya yang berbeda dengan yang ada di konvensional. Ya, jika mohon nanti dihafalkan atau difahami supaya ketika nanti kita membahas hal yang seperti itu paling tidak kita tahu bahwa arahnya ke sana. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang produk bank syariah, ada baiknya kita bicara pengelompokan dulu. Ya. Jadi di dalam transaksi syariah itu nanti ada 3 hal ya yang harus kita pegang dan kita pahami dalam kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah produk. Ya, yang pertama adalah produk ini, produk perbankan syariah. Secara prinsip produk perbankan syariah itu juga dipisah menjadi 3 kelompok yang persis sama dengan di perbankan konvensional ya. Jadi mohon itu diingat atau diorek-orek monggo ya. Saya tidak bisa ngorek-orek kalau di sini itu. Jadi untuk produk itu ada 3 kelompok ya. Oke, diulang lagi.
Untuk transaksi di dalam syariah ini nanti, di dalam proses transaksional syariah itu ada tiga jenis. Ya, ada tiga jenis atau tiga hal atau tiga bagian lah, apapun itu yang harus kita pahami secara terpisah. Ya. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah prinsip, yang ketiga adalah akad. Ya, akad. Jadi produk, prinsip, akad. Ya, ada tiga kelompok. Dan itu tidak boleh campur. Itu pada posisi yang terpisah. Produk, prinsip, akad. Oke. Nah, untuk produk, nanti lebih detailnya kita bahas di beberapa slide yang ada di situ ya. Untuk produk, ini persis sama dengan perbankan konvensi, yaitu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah funding, ya, atau pengumpulan dana. Ya. Jadi menarik dana dari masyarakat masuk ke bank, itu namanya produk funding. Gitu. Kemudian yang kedua adalah product financing, ya, pembiayaan. Jadi setelah dana masuk ke bank, bank kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan. Ya. Kalau di bank konvensional ya diutang nih itu ya. Ya, dipakai untuk mengutangi dengan berbagai macam skema. Ya, tapi kalau di perbankan syariah nanti berbeda. Ya, yang jelas itu disalurkan keluar dari bank untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari uang yang ada itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jasa layanan, ya, financial service. Nah, jasa layanan itu nanti macam-macam, ya. Ya, pada prinsipnya sama dengan jasa pelayanan perbankan yang lain. Ya. Ada transfer, ada clearing, ada inkaso, ya. Ya, kemudian ada juga apa falas, ya, mata uang asing, ya, bank garansi dan lain sebagainya. Insya Allah secara prinsip sama itu ya dengan perbankan konven. Di bank konven itu juga ada pengumpulan dana, juga ada penyaluran dana, dan juga ada penyalur jasa pelayanan keuangan perbankan. Ada. Yang membedakan adalah prinsip transaksinya dan akad transaksinya. Makanya kalau di dalam perbankan konvensional, ya langsung aja tiga jenis itu nanti di breakdown menjadi berbagai nama produk. Ya. Prinsip dan akadnya nggak ada, semuanya sama. Ya. Sesuai dengan fungsi dan maksud masing-masing kelompok itu tadi. Kalau pengumpulan dana ya, bicaranya dana itu bisa masuk ke dalam bank. Biasanya nanti ya ada tiga juga kelompok besarnya. Yang pertama itu dalam bentuk giro, ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk tabungan, dan yang ketiga dalam bentuk deposito. Biasanya seperti itu di konven. Nah, hal-hal yang ada di produknya konven ini juga masih dipakai oleh bank syariah. Makanya di sini kalau kita sudah bicara tentang teknis, nanti kemiripannya ada banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu, kalau terlalu banyak kemiripan ini tanpa kalian backup dengan pemahaman terkait dengan konsep dasar teoritisnya, kacau nanti. Kalian akan kejebak masuk kembali ke bank konvensional. Gitu ya. Nggak bisa beda no. Gitu. Nah, seperti itu. Makanya tolong ini dicermati lebih jauh. Oke, sampai mana tadi? Oke, ketiga jenis produk ya. Nah, kemudian selain kita bicara produk, nanti kita akan bicara tentang prinsip. Ya. Di bank syariah, produk-produknya itu nanti berjalan berdasarkan prinsip. Nah, prinsipnya nanti juga berjalan berdasarkan akad, ya, akad perjanjiannya. Prinsipnya apa? Prinsipnya ada tiga juga. Nah, ini memang rata-rata tiga ya. Hampir semuanya tiga jenis. Yang pertama prinsipnya adalah jual beli. Nah, itu.
Jadi baik itu nanti di funding, financing, ataupun financial service, ya, prinsip-prinsip yang digunakan itu berbeda dengan yang di bank konven. Ya kalau di bank konven ya murni bagaimana dana itu bisa berputar gitu aja. Ya prinsipnya ya profit oriented, ya berdasarkan dari prinsip yang ada di uh, transaksi sekuler, ya, transaksi konvensional. Sedangkan di dalam bank syariah, di dalam perbankan syariah ini, prinsipnya nanti ada 3. Yang pertama tadi adalah jual beli, ya, oke, jual beli. Yang kedua adalah bagi hasil. Nah ini tadi, jual beli bagi hasil. Ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh. Yang penting kelompoknya dulu. Bagi hasil. Ya. Kalau jual beli jelas ya, jual beli, jadi ada penjual ada pembeli, selesai. Nah kemudian kalau bagi hasil, ya itu tadi, berarti kerjasama. Harus melakukan kerjasama dulu antara bank dengan pihak nasabah misalnya. Dari hasil kerjasamanya itu nanti dibagi, ya hasilnya dibagi. Nah dibaginya itu ya sesuai dengan persentase. Jadi persentase tetap muncul di sini. Cuman persentase itu bukan persentase bunga. Berdasarkan prinsip bunga. Kalian harus paham ya, prinsip bunga itu apa. Jadi prinsip bunga itu kan memberikan tambahan terkait dengan sejumlah uang yang ditaruh di dalam bank. Nah, perkara nanti tambahannya itu berasal dari mana? Kalau di konvensional kan tidak ada informasinya, tidak ada riwayatnya. Yang jelas ada kepastian di muka bahwa kalau ada uang sekian masuk, maka setiap bulannya akan memperoleh sekian persen. Sehingga rupiahnya jelas. Itu kalau bicara bunga. Sehingga kita bisa memastikan sebelum uang itu digunakan. Tapi kalau untuk bagi hasil jelas beda, gitu ya. Namanya juga bagi hasil. Yang dibagikan hasil. Memang ada prosentase, cuman prosentase itu prosentase yang digunakan untuk membagi hasil. Katakanlah dengan bekerja sama itu punya hasil katakanlah 100 gitu ya. Nah 100 itu kan hasil kerjasama dua belah pihak, nasabah dengan bank, ya kan? Nah, dan keduanya sama-sama ingin memperoleh hasil, makanya dibagi. Nah sekarang berapa persen yang harus diberikan ke bank, berapa persen yang masih ada di nasabah. Nah makanya itu kita sebut dengan nama prosentase bagi hasil, yang lebih dikenal dengan istilah nisbah, ya. Nisbah bagi hasil. Nah itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah ini sewa menyewa. Nah ini sewa menyewa. Jadi kalau sewa menyewa ya jelas pada konotasi ada barang, ada pihak yang menyewakan, ada pihak yang menyewa, dan ada transaksinya, ya, ada ijab kabulnya. Nah, itu sewa menyewa. Sehingga terkait dengan uang yang ada di bank itu bisa berjalan dengan aspek atau dengan prinsip sewa menyewa. Nah, 3 kelompok inilah yang paling sering terjadi. Memang cuma 3 tok itu. Enggak, sebenarnya masih ada lagi yang lain. Ya. Cuman belum begitu umum. Belum begitu umum ditransaksikan. Rata-rata transaksi selain ketiganya itu adalah transaksi-transaksi yang sudah menyentuh pada transaksi yang kalau di konvensional namanya derivatif. Memang di syariah juga ada, sama. Dari awal kita pahami bahwa transaksi di bank konvensional itu sudah bagus. Maka secara prinsip dasar, kalau memang kita mau bergerak dalam dunia perbankan, ya tetap harus mengikuti pola-pola yang sudah dilakukan oleh bank konven. Karena itu sudah dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat sudah tahu bagaimana itu proses transaksinya. Cuma yang membedakan adalah
kita harus benar-benar mampu memberikan filter untuk menghindari yang namanya riba. Ya, makanya kita harus paham benar aspek manakah yang berpotensi menghasilkan riba, itu harus kita cut. Kita ganti dengan aspek yang tidak menghasilkan riba. Artinya dalam transaksi syariah itu halal. Nah, oleh karena itulah kemarin saya ajak kalian untuk bicara terkait dengan aspek halal dan haram kemarin. Karena berbekal dari itu, setidaknya kita bisa mengevaluasi, walaupun memang belum utuh ya, tapi setidaknya kita sudah punya bahan untuk mengevaluasi dan menentukan mana situasi yang memang kita anggap itu halal dan mana kondisi yang kita sebut itu haram. Ya. Semoga masih ingat apa yang saya sampaikan sebelum ujian kemarin. Inilah yang nanti dipakai untuk memfilter transaksi-transaksi bank konvensional yang tetap dijalankan di bank syariah. Nah, itu 3 hal terkait dengan prinsip. Nah, masing-masing prinsip itu nanti akan berjalan berdasarkan sebuah ketentuan yang kita sebut dengan nama akad. Ya. Misalkan di prinsip jual beli nanti ada akad apa saja. Akad itu adalah perjanjian. Artinya masing-masing pihak berjanji akan melakukan transaksi dengan cara seperti itu. Ya. Nah, disinilah nanti akan kita bahas. Sehingga ketika kita bicara dengan judul produk perbankan syariah, itu tidak hanya sekedar bicara tentang produknya yang hanya 3 tadi. Ya. Funding, financing, financial service. Kalau kita bicara produk ya cuma itu. Tetapi kita juga bicara terkait dengan prinsip dan juga terkait dengan akad. Bicaranya ke sana. Nah, ini yang akan kita berikan di dalam pembahasan malam hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini sekilas tadi sudah saya singgung bahwa di dalam produk perbankan syariah yang pertama adalah funding atau penghimpunan dana. Artinya adalah suatu cara atau suatu mekanisme untuk menarik dana dari masyarakat masuk ke bank. Karena pada prinsipnya bank itu nggak punya uang. Yang punya uang adalah nasabah semua. Ya. Kalaupun bank itu punya uang, ketika bank itu sudah menghasilkan keuntungan dari mempekerjakan uang nasabah yang masuk ke bank tadi. Ya, itu. Maka di sini harus ada produk yang pertama, yaitu menghimpun dana. Supaya masyarakat mau naruh uangnya itu di bank. Tadi juga sudah saya sampaikan, di dalam penghimpunan dana ada 3 jenis produk. Yang pertama adalah giro. Sepertinya saya tidak perlu bercerita panjang lebar terkait hal ini. Ya. Kalau pernah ngambil mata kuliah perbankan, mestinya sudah. Ya. Atau paling tidak, kita juga sudah mengetahui lah. Mahasiswa kelas khusus seolah sudah banyak bersentuhan dengan bank, sehingga tidaknya ngerti lah apa yang ada di bank. Ya. Cuman kita poles saja lagi. Giro. Secara prinsip, giro itu adalah suatu rekening yang memang fungsinya digunakan untuk transaksional secara real time. Artinya kita tidak ada niat sedikit pun untuk memfungsikan giro itu untuk sebagai alat simpan, tidak. Uang yang ada di giro itu hanya sekedar dipakai untuk operasional secara rutin. Baik itu secara manual dengan menggunakan transaksional tunai atau secara mobile sekarang ya raya ya, dengan menggunakan mobile banking atau internet banking. Nah, zaman sekarang saya sering mengatakan bank itu tidak pernah tutup. Bank itu buka 24 jam. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang kalau saya belum bisa membayar uang kuliah Pak, karena banknya tutup.
Ya mungkin itu datangnya dari zaman yang ketika belum ada transaksi online gitu ya. Atau ada juga yang tahu, wah saya tahu Pak itu Pak, cuman saya nggak punya. Dan memang tidak bisa disalahkan kalau nggak punya. Gitu kan. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita nggak punya usaha, gitu ya. Nggak punya usaha untuk mencoba menggunakan, walaupun kita tidak punya. Ya. Dan sepertinya saya tidak perlu melanjutkan lebih jauh lagi ini kan. Terus gimana caranya menggunakan dalam posisi kita nggak punya kan? Ya, sama ketika kita itu naik sepeda motor gitu ya. Dan bisa naik sepeda motor kan tidak harus beli sepeda motornya dulu kan gitu kan. Oke. Nah, transaksional yang sering terjadi di Giro ini ya memang sangat mudah sekali saat ini. Sehingga memang bank memfasilitasi untuk hilir mudiknya uang itu sangat cepat, sangat besar tergantung limit yang kita miliki dan ya real time tadi informasinya. Nggak harus menunggu bank buka, nggak harus lewat teller dan seterusnya. Nah, sehingga dari sinilah bank akan bisa memberikan intervensi ya. Intervensi untuk memperlancar tentunya tujuannya ya, memperlancar transaksional yang dilakukan oleh nasabah. Baik, kemudian yang kedua adalah jenis tabungan. Nah, ini saya rasa di antara kalian saya yakin pasti mayoritas punya ini. Apalagi kalau yang gajinya itu sudah pakai virtual gitu ya. Sudah payroll. Sehingga uang mayoritas ada di tabungan dan kita menggunakan jika kita butuh. Nah, di posisi ini uang berada di bank lebih lama lagi ya. Karena memang sifatnya tabungan, menyimpan gitu ya, save. Save dalam bentuk uang yang kita masukkan dan kita nanti akan diberi catatan dalam bentuk buku ya, kalau yang manual. Atau kalau kalian punya m-banking ya sudah di situ semua. Mau cek saldo kapanpun, mau cek inquiry transaksi kapanpun ya. Mau pindah dari satu tempat ke tempat lain kapanpun, mau beli apapun ya 24 jam. Tokopedia nggak pernah tutup, Tokopedia sudah join dengan Gojek. Ya, panjang sebenarnya itu kalau mau diceritakan itu ya bagus sih sebenarnya. Cuman ya sudahlah nanti dulu aja. Intinya tabungan ini berfungsi sebagai sebuah alat simpan. Walaupun tetap bisa kita gunakan kapanpun. Nah, di sini. Jadi, uang tetap ada di bank. Bank bisa menggunakan uang itu, kita juga tetap masih bisa menggunakan uang. Kemudian yang ketiga adalah deposito. Nah, ini jenis yang lebih lama lagi waktu save-nya. Karena deposito biasanya memang sifatnya adalah lock ya, mengunci. Minimal bulanan. Uang masuk deposito berarti 1 bulan uang itu di-lock, dikunci di situ. Kalau belum sampai 1 bulan jatuh temponya itu berakhir ya, diusahakan uang itu tidak diambil. Gitu. Kalau diambil gimana? Ya diambil maka ya jasa depositonya akan hilang. Atau kalau mungkin ada juga bank yang mengenakan penalti. Nah, ini memang fungsinya deposito itu adalah save atau investasi jangka pendek. Nah, di sini. Nah, supaya nasabah itu mau naruh uang dalam waktu yang lama gimana? Ya, dikasih hasil yang besar gitu ya. Makanya di deposito itu rata-rata menghasilkan pendapatan atau perolehan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan deposito jasa di tabungan atau dikirim. Walaupun ya kayaknya sekarang sudah nggak begitu lagi gitu, nggak kayak 10-20 tahun yang lalu gitu. Semua produk yang ada di bank untuk saat ini tidak lagi berfungsi sebagaimana yang pernah diberikan oleh bank 10 atau 20 tahun yang lalu. Kalau 10 atau 20 tahun yang lalu kita bicara produk bank ini aja
kita sudah punya hasil dari uang tersebut. Ya. Sehingga bisalah kita sebut ketika kita naruh uang di bank itu adalah untuk simpanan jangka panjang atau untuk investasi. Dulu, saya bicara dulu. Tapi saat ini sudah, eranya ada beda. Kalau masih ada yang berpikir nyimpan uang di bank itu adalah untuk investasi, yaitu masih sisa-sisa pemikiran lama. Saat ini untuk nyimpan dana di bank itu bukan hanya untuk investasi, ya sudah fungsi investasinya itu sudah mulai terdegradasi. Savingnya itu sudah mulai hilang. Dibuktikan dengan penurunan tingkat suku bunga. Ya, deposito ya kalau dulu bisa menyentuh 5-6% pernah itu ya. Sekarang ya bisa di atas 3 koma aja berat. Banyak ya sudah di bawah 3. Sehingga nilainya juga tidak terlalu banyak kalau kita bicara uang itu untuk save. Padahal kalian tahu bahwa uang itu punya nilai waktu. Kemarin sudah pernah saya ajarin. Jangan sampai ngomong lupa, saya yang ngajarin masalah. Ya kan? Uang punya nilai waktu. Yang artinya semakin bertambah waktu, maka nilai uang itu semakin turun. Ketika kita taruh di bank, ada sejumlah nilai, misalkan 2,5% menambah. Ya, 2,5% menambah nilai uang yang ada di dalam tabungan itu. Ya, tolong dipikir dulu, benarkah itu menambah? Dengan cara melihat time value of money dari sisi future value. Ya, coba cek future value-nya. Kita deposito katakanlah 1 tahun, cek future value selama 1 tahun. Lebih cepetan mana dapatnya? Ya kan? Bisa jadi 2,5% yang nanti disebut sebagai bunga deposito tadi hanya sekedar nilai yang dipakai untuk membelenkan uang kita di tahun ini untuk 1 tahun yang akan datang. Sehingga sebenarnya ketika misalkan kita dapat 2,5% dari uang 100 juta misalkan, katakanlah dapat 2.500.000 dari 102.500.000, pada 102.500.000 itu hanya nilai uang dalam posisi future value selama 1 tahun. Jadi 2,5% itu bukan bunga. Karena kalau kita bicara bunga, kita bicara pendapatan. Padahal itu hanya sekedar membelenkan bahwa uang 100 juta kita yang sekarang ini sama nilainya dengan 102.500.000 pada 1 tahun yang akan datang. Enggak bisa itu dikatakan sebagai pendapatan. Makanya saya katakan, kalau kalian masih berpikir bahwa uang yang kita simpan di bank dalam skema apapun itu merupakan suatu bagian dari saving atau investasi, itu salah besar. Yang benar cuma save. Save ya aman. Setidaknya nggak ketok di rumah, nggak kepake. Itu aja. Tapi belum tentu itu aman beneran. Kalau ketika kalian nyimpan juga sekalian kalian aplikasi m-banking. Podo itu semakin malah berbahaya. Ingat, filosofi orang pegang uang. Dalam konteks realnya yang disebut uang itu ya lembaran-lembaran kertas yang sering ada di dompet kita itu. Itu uang. Sehingga ketika kita mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak secara psikologis, kita merasa berat. Eman. Ya, terus berpikir biar niki gak keluar dalam jumlah yang banyak. Ya, coba bayar kuliah, bayar di bank pakai uang tunai, bayar 3 juta. Ayo 3 juta. Kesannya kita melepas uang 3 juta itu berat. Karena memang kita ambil uang 3 juta itu secara tunai dari saku kita, dari tas kita, dari dompet kita kasih ke teller bisa. Nah, coba sekarang diganti. Rasakan aja, 3 jutanya itu nggak pakai uang tunai.
pakai m-banking atau pakai e-banking atau ya, transfer lewat ATM. Lain secara psikologis, kita transfer uang 3 juta yang mudah aja, cuma tinggal ada 7 digit selesai kan, kirim selesai. Nggak ada rasa apapun yang mungkin muncul seperti ketika kita ngasih uang ke teller sebesar 3 juta tunai. Berarti apa itu artinya? Artinya secara psikologis kalau kita melakukan transaksional tidak pakai uang tunai itu lebih enteng. Kan ini aspek yang paling bahaya ketika kita pegang m-banking. Karena kita bisa melakukan transaksi kapanpun. Lihat Tokopedia rencananya cuma iseng. Tapi ingat, hati-hati, main ke Tokopedia iseng itu sama dengan kalian jalan-jalan ke mall. Ya kan? Apa-apa yang nggak terencana itu jadi muncul. Karena memang pinter. Mereka-mereka itu mengubah need menjadi want. Kalau kita hanya bicara need, maka kalau kita tidak perlu, tidak ada yang kita butuhkan, ya sudah, selesai. Nggak perlu kita beli apa-apa. Nggak butuh. Ketika prinsip kita masih need yang kita pegang. Tetapi ketika mereka sudah mampu mengubah need itu menjadi want, itu yang butuh. Oh, nggak butuh sih, tapi saya pengen. Nah, berarti kan memang butuh. Jadi berubah menjadi keinginan. Butuh menjadi keinginan. Nah, itu sudah ceritanya beda. Kalau butuh itu orang masih bisa rasional ketika berpikir. Ya. Butuh baju nih. Pakai apa? Kuliah. Nah, kuliah sekarang kan nggak pernah ke kampus misalnya. Nggak tahu kapan bisa ke kampus lagi. Kuliah saya juga tidak diminta untuk menghidupkan kamera. Ya. Saya mau pakai baju, kayak mau telanjang, kayak kan nggak ada yang tahu. Misalkan begitu. Dan buat apa beli baju? Atau kalau beli baju ya sudahlah, nggak usah baju-baju yang branded. Buat apa? Nggak ada yang tahu. Misal gitu ya. Maka itu rasional jalan. Ya udah beli aja baju harga 150.000 selesai. Ya, udah bagus itu. Nah, coba kalau misalkan kita beda ceritanya gitu ya. Menjadi want. Pengen. Ya kalau pengen itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu pengen kan. Misalkan diiming-imingi oleh diskon, diiming-imingi oleh style, atau bahkan ke lifestyle. Nah, itu sudah lebih jauh lagi. Ya, sudah tidak di-cover oleh Tuhan. Nah, itu. Nah, disinilah akhirnya ketika kita pegang m-banking, ya mudah. Apa-apa, transaksi, tinggal pencet-pencet uang aja. Itu bukan uang, itu angka kok. Nah, secara psikologis kan cuma begitu. Nah, disinilah ya fungsi dari produk perbankan saat ini, yaitu mempermudah terjadinya transaksi. Kalau dulu memang membantu untuk saving, tapi kalau sekarang adalah mempermudah terjadinya transaksi. Nah, sehingga uang yang ketika masuk menggunakan prinsip funding ini, ya kecuali di deposito ya, kalau deposito kan lain-lain. Kalau deposito pun ya kalau kita cermati perkembangan produk perbankan sekarang itu sudah semakin kompleks ya. Kalau dulu deposito harus nunggu 1 bulan dapat hasil baru kita bisa gunakan hasilnya itu. Ah, sekarang nggak perlu gitu ya. Ya, kita bisa manfaatkan hasilnya itu di muka deposito, silakan jalan. Dan banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kembali lagi sekarang apa menjadi tujuan dari semua transaksi ini tadi? Ia hanya membantu untuk mempermudah transaksi-transaksi yang lain. Karena memang prinsip bank itu adalah sebuah intermediary, membantu, memfasilitasi perputaran dana. Ya perputaran, namanya berputar itu kan ada yang masuk, ada keluar, masuk, dan terusnya. Nah, inilah yang terjadi. Di produk, ya ini kita masih bicara produk ya. Nah, kemudian kita coba bicara terkait dengan prinsip. Prinsip yang ada pada produk pengumpulan dana. Oke, nanti satu-satu.
rata-rata prinsip yang ada pada pengumpulan dana itu menggunakan akad. Nah, ini akad namanya ya. Akad wadiah. Kalau kuno prinsipnya apa, Pak? Tadi prinsipnya kan ada 3. Jual beli, bagi hasil, sewa menyewa. Nah, di sini lebih banyak menggunakan prinsip kerja sama. Kerja sama. Iya gimana? Iya, saya punya uang sebagai nasabah misalnya. Uangnya tolong deh dititipin ke bank. Nah, jadi oke, saya bawa ya uangnya. Iya. Nah, bank bilang begitu. Daripada uang ini tak bawa, bank bawa aja deh. Bawa sama bank. Nah, berarti kan bank itu membantu kita bekerja sama dengan kita untuk melakukan pengelolaan uang itu. Iya kan? Nah, itu prinsipnya. Itu prinsipnya kerjasama. Lah akadnya apa? Akadnya adalah perjanjian dalam saling mempercayakan uang tadi. Yaitu dengan sistem wadiah. Wadiah itu apa? Titipan. Nah, itu. Di kata kuncinya itu aja. Nanti pengembangannya seperti itu ya. Silahkan dibaca di slide. Tapi prinsipnya adalah titipan kalau wadiah itu. Jadi titip. Namanya titip kan ya prinsip titip pada umumnya. Ada uang nih, titipin ya. Nanti sewaktu tak pakai ya. Ya, kalau sewaktu tak pakai itu berarti masuk ke giro atau ke tabungan. Ya. Atau kalau yang di deposito tadi titip ya, saya agak lama ya tapi nggak apa-apa. Tak pakai boleh nggak? Bank bilang begitu. Boleh silakan pakai aja, tapi asal nanti pas waktu balikin ke saya, ya mau kok pakai yo. Paling nggak tambah ono deh uangnya ya. Oke, tak tambahin nanti. Pada kalau nitip motor itu ya. Nah, kita titip motor ke teman. Saya titip motornya ya, ini kuncinya, ini STNK-nya. Nah, teman tanya, lama kali nanti nitip? Yo agak lama deh. Paling ya 1 minggu. Tak pakai boleh nggak? Ya silakan pakai. Ya, silakan. Tapi ya tolong bensinnya nanti beliin lagi ya. Nah, berarti kan tetap ada reward yang kita terima sebagai pemilik dan bank juga harus menghasilkan supaya bisa memberikan reward itu. Nah, ini prinsip yang terjadi pada sebuah ini kerjasama dengan menggunakan akad wadiah. Nah, giro dan tabungan rata-rata menggunakan akad wadiah. Ya, karena memang dia tidak lama di situ, setiap saat bisa dipakai. Nah, sedangkan kalau yang deposito, ya, yang deposito itu menggunakan sebuah akad yang namanya mudharabah. Nah, ya. Ya kalau secara pengertian silakan dibaca itu. Intinya akad mudharabah itu adalah kerjasama dua belah pihak yang mana saling memberikan keuntungan. Ya, saling memberikan keuntungan. Prinsipnya seperti itu. Ya, secara detail bisa dibaca di slide. Ya. Deposito seperti itu, ya kan? Saling memberikan keuntungan seperti apa? Iya, karena saya kan naruh uang itu agak lama nih, 1 bulan minimal, kita ambil. Nah, kemudian si bank akhirnya pakai uang itu, disalurkan pakai financing tadi. Ya, kita bicara financing setelah ini. Nah, dari financing itu kan akhirnya dapat keuntungan nih, banknya. Nah, setelah dapat untung gimana? Ya tadi, kan kita pakai bagi hasil. Kalau sudah dapat untung, ya akhirnya kita bagi dong hasilnya. Kamu berapa persen, saya berapa persen. Kita sepakati. Nah, seperti itu. Nah, yang rata-rata ada di sini adalah produk deposito atau juga sebagian tabungan. Biasanya tabungan yang memang tabungan jangka panjang. Nah, ini akadnya. Jadi akadnya ada 2 ya untuk prinsip funding tadi, ya, prinsip penghimpunan dana. Akadnya ada 2, yaitu wadiah. Wadiah rata-rata ada di giro sama di tabungan. Dan yang kedua adalah mudharabah yang ada di deposito. Oke ya, kunci itu, dikunci. Ya. Nah, selanjutnya, di pengertian silahkan dibaca. Ya, silakanlah. Deposito itu tadi kan ada berbagai macam karakteristik. Ya. Sehingga akadnya mudharabah pun itu juga dibedakan menjadi 2.
Yang pertama namanya mudarobah mukhoyadah. Nah, ini pengertiannya seperti ini ya. Nih, nanti kita bahas pengertiannya. Yang pertama mudarobah mukhoyadah dan yang kedua adalah mudarobah mutlakoh. Enggak saya tulis di situ. Atau biasa disebut mudarobah biasa. Mudarobah mutlakoh ya. Biasa tulisannya mutlakoh. Ya. Kalau mukhoyadah apa? Mukhoyadah itu gini. Ketika kita itu mendepositokan uang, kita memberikan kewenangan kepada bank untuk menggunakan uang itu ketika akan disalurkan lagi dalam skema yang kita sepakati nanti. Nah, tapi si pemilik uang itu punya request. Ya, si nasabah ini punya request bahwa uang yang saya depositokan ini boleh kalian salurkan lagi kemanapun, tetapi syaratnya, nah begitu. Ada suatu permintaan yang disampaikan oleh nasabah kepada bank untuk membatasi arah dari penyaluran dananya. Ya. Biasanya kalau seperti ini, apa namanya, ini sudah merupakan satu rangkaian kerjasama antar usaha, gitu ya. Misalkan gini, terus saya punya nih usaha, katakanlah ya travel, punya travel. Saya punya banyak uang dari usaha travel itu. Tentunya saya pasti ngelibatin bank. Saya taruh uang itu di bank, deposito. Saya bilang ke bank, deposito saya adalah mudarobah mukhoyadah, akadnya. Artinya, tolong uang ini nanti disalurkan ke anak travel saya. Ya. Saya punya agen tiket yang menjadi anak usaha travel saya. Agen tiket saya itu butuh modal untuk ekspansi usahanya. Karena dia mau mengembangkan tiket online misalkan. Nah, butuh modal. Saya punya deposito nih, katakanlah 10 miliar, kita masukin. Tapi tolong uang 10 miliar itu nanti dipakai untuk mendanai atau melakukan kerjasama dengan agen tiket anak usaha saya. Nah, sehingga nanti antara funding dan financing itu jadi satu kesatuan. Nah, fundingnya itu menggunakan mudarobah mukhoyadah karena kita memang punya request uang yang saya depositokan itu untuk disalurkan ke agen tiket anak usaha saya. Nah, ini ada bank yang apa namanya memediasi gitu ya, sehingga aman, seolah ya secara transaksional nggak ada masalah karena ada pihak yang mengatur, ada pihak yang bertanggung jawab, ada pihak yang dipercaya. Ini kalau kalian tahu tentang ceritanya akuisisi dan merger kayak barusan terjadi antara Gojek dengan Tokopedia itu ngeri lagi, gitu ya. Ngeri lagi. Ya sudahlah nanti dulu aja. Nah, ini adalah sesuatu yang memang ya pasti terjadi pada suatu transaksi bank. Ya, karena memang ada klausul yang bisa kita gunakan dengan metode itu. Itu ya mukhayadah. Kalau yang mutlakoh gimana? Kalau mutlakoh bebas. Jadi ya kita nggak punya request apa-apa ketika kita naruh uang. Ya seperti orang yang memang biasa naruh uang aja. Ya monggo silakan mau bank mau diarahkan kemana selama itu transaksi halal nggak apa-apa. Itu kalau yang mukhayadah makanya disebut mudarobah biasa gitu ya. Yang apa mutlakoh ya. Yang sedikit agak beda adalah ketika nanti masuk di kategori mukhayadah. Nah, itu. Oke, udah ya. Jadi tadi ada wadiah, ada mudharabah, ya, muqayyadah dan mutlakoh. Nah, ini ada satu tambahan lagi. Ya walaupun sebenarnya ini kalau menurut saya agak di posisi yang kurang tepat. Ya, tapi secara teoritis seperti ini ya sudah saya jelaskan aja secara teoritisnya dulu ya. Adalah sebuah akad yang disebut dengan nama had, ya, atau disebut juga hardul hasan. Apa itu? Had itu adalah kebajikan.
Kalau disebut dana khat itu adalah dana kebajikan. Aktivitas Qardul Hasan adalah aktivitas untuk berbagi kebajikan. Maksudnya begitu. Ceritanya gimana? Ini, Bank Syariah itu punya yang namanya dana khusus untuk transaksi dengan menggunakan akad card. Khat itu bisa berada pada pengumpulan atau penghimpunan dana seperti ini, ada juga di financing, penyaluran dana. Karena dia langsung. Karena sifatnya adalah kebajikan, maka uang yang ada di rekening khat ini fungsinya adalah untuk menolong orang yang membutuhkan. Sehingga orang yang naruh di dana khat itu juga adalah orang yang sengaja memposisikan uangnya untuk digunakan sebagai dana kebajikan. Rata-rata itu bukan tabungan, tapi berbentuk infak dan sedekah. Sama seperti lazis, ya. Lembaga ambil zakat, infak, sedekah apapun itu, baik mu maupun yang basnas, pasti dia punya kelompok dana dari infak dan sedekah. Kalau di bank syariah juga punya, namanya masuk ke dalam dana khat. Loh, kok bisa? Iya, karena bank syariah itu juga bisa berfungsi sebagai lazis. Kita membayar zakat, infak, sedekah di bank syariah bisa. Ya, karena memang dia bisa bersifat sebagai amil, zis. Nah, oleh karena itulah dia punya yang namanya rekening dengan menggunakan akad Qardul Hasan. Bagaimana kebajikannya itu? Kebajikannya itu adalah ketika uang yang ada di rekening khat itu disalurkan untuk tujuan menolong orang. Misal gini, ada nih seorang pedagang asongan misalnya, ada pedagang asongan. Ada program dari Bank Syariah misalkan untuk semangat bagi pedagang asongan, misalkan begitu. Maka dipanggil semua pedagang asongan di wilayah kerja Bank Syariah itu. Panggil, berikan sosialisasi. Tanya, apakah Anda ingin lebih baik lagi? Intinya begitu. Apakah Anda ingin usaha Anda itu lebih meningkat? Sehingga penghasilannya juga bertambah, gak sekedar seperti pedagang asongan yang keliling turun terminal itu. Nah, apalagi sekarang terminal udah sepi. Nah, mereka pengen, iya, karena ternyata sekarang jualan dengan berkeliling itu sudah tidak prospektif. Saya mau jualan online, tapi ya untuk ke online itu kan butuh modal. Yang pertama adalah modal keahlian, dan yang kedua pasti modal fisik, ya, uang atau barang. Tapi saya nggak punya. Saya mau belajar, nggak ada uang untuk belajar. Saya mau beli komputer, saya mau investasi, saya nggak punya. Nah, karena bank itu punya program ini, maka bagian dari programnya adalah memberikan sebuah perkiraan anggaran untuk meningkatkan transaksi asuransi secara manual itu ke fisik, ke transaksi online. Biaya pelatihan, katakanlah 5 juta. Biaya pembuatan sistem, misalkan, katakanlah 3 juta. Biaya untuk include ke salah satu penyedia jasa layanan jualan online, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Dan total 10 juta, katakanlah begitu, guys. Nah, karena memang sudah sepakat dan hasil dari survei bank orang itu layak untuk menggunakan uang itu, ya sudah, terjadilah transaksi Qardul Hasan. Bank mengeluarkan uang 10 juta yang secara perjanjian nanti akan dikembalikan bertahap selama 1 tahun, misalkan begitu. Katakanlah begitu. Bisa bertahapnya itu bulanan, bisa 3 bulanan, semesteran, atau langsung di akhir. Tapi yang menjadi pembeda dengan hutang piutang pada umumnya adalah karena ini fungsinya adalah kebajikan, maka terjadi fleksibilitas dalam sisi pengembalian dan
tidak ada yang namanya penambahan nilai uang. Jadi di dalam prinsip hard itu time value of money nggak ada. Ya. Khulu janatin fahuwa riba. Itu prinsip utamanya. Di semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan tambahan uang dari nilai yang dipinjamkan, maka selisihnya disebut sebagai riba. Ini juga prinsip yang mengatakan adalah bunga adalah riba. Maka di sini tidak ada sepeser pun penambahan dari uang 10 juta yang dipinjamkan, walaupun itu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tidak ada. Pinjam 10 juta, ya balik 10 juta. Berapapun lamanya waktu yang dipakai untuk pengembaliannya. Karena memang tujuan kita itu tidak mencari keuntungan dari uang yang disalurkan. Beda dengan di bank konvensional yang memang dari sisi fundingnya dan financingnya itu harus menghasilkan selisih. Tetapi kalau di bank syariah, selisihnya itu dilakukan dengan akad yang berbeda, yang tadi didasari oleh 3 prinsip yang lain. Ya kan? Kalau yang ini beda lagi, karena ini tujuannya hanya untuk, ya bisalah sebut kalau di dalam konvensional sebagai apa ini CSR lah, corporate social responsibility, ya semacam itu. Tapi itu bukan CSR, tapi hard. Nah, sehingga satu-satunya transaksi utang piutang di dalam bank syariah ya hanya CAD. Yang lain dah. Anda ada tadi, saya tidak menyebut utang piutang di dalam prinsip. Yang ada hanya bagi hasil kerjasama dan sewa. Tidak ada utang piutang di situ. Nah, oke. Sampai di sini. Ini adalah sebuah mekanisme yang terjadi pada bank syariah di dalam penghimpunan dana. Sehingga kalau kita simpulkan, ya seperti ini. Produknya, ini bukan produk ya sebenarnya ya. Ini produknya adalah penghimpunan dana ini tadi ya. Nah, wadi'ah, mudharabah, ini adalah prinsip. Prinsip apa? Sorry. Akad. Ya, akad. Prinsipnya adalah apa? Kerja sama. Prinsipnya kerja sama. Akadnya wadi'ah yang digunakan untuk giro dan tabungan, mudharabah, tabungan, dan deposito. Ya. Baik mudharabah mukhayyada dan mudharabah biasa atau mutlak. Kemudian yang ketiga adalah hardul hasan. Nah, seperti itu rekapitulasinya. Ini adalah produk yang pertama, yaitu penghimpunan dana. Kemudian produk yang kedua adalah penyaluran dana. Disinilah nanti yang paling rumit. Ya, yang paling rumit karena di sini nanti ada banyak akad. Ya, ada banyak akad. Prinsipnya cuma 2, yaitu kerjasama dan bagi hasil. Ya. Juga sedikit ada sewa menyewa. Ya, ada di situ juga. Nah, sehingga di situ bukan akad ya, sorry salah ini. 3 kategori prinsip. Ya. Ini saya ubahnya sekalian aja biar tidak membingungkan. Prinsip. Ya. Nah, prinsipnya adalah jual beli, bagi hasil atau bagi untung, dan sewa menyewa. Nah, ini yang ada pada financing. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di Al-Quran disebut seperti itu. Makanya di dalam transaksi perbankan syariah menghapus yang namanya utang piutang. Utang piutang diubah menjadi jual beli maupun bagi hasil dengan cara
kerjasama. Nah di sini, nah di dalam produk jual beli, ya, nah ini sorry, ini bukan prinsip ya, ini sorry sekali lagi, akad. Nah, akad jual beli, prinsip jual beli itu nanti punya beberapa jenis akad. Ya. Oke. Kalau ini tadi prinsip ya, jadi tolong bedain mana prinsip, mana akad ya. Jadi produknya adalah penyaluran dana, prinsipnya adalah 3, jual beli bagi hasil sewa. Nah sekarang kita bahas jual beli. Di dalam jual beli itu ada beberapa jenis akad. Nah ini akadnya. Akad adalah kesepakatannya seperti tadi di funding juga begitu. Ada mudharabah, ada wadiah tadi. Nah sekarang di dalam jual beli apa aja akadnya? Ada yang namanya murabahah, ada yang namanya salam. Salam itu ada 2 juga ya, salam biasa dan salam paralel. Ada istisna, istisna juga ada 2, istisna biasa dan istisna paralel. Apa yang membedakan antara biasa dan paralel? Sama seperti yang ada di mudharabah tadi ya, mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Yang membedakan apa? Request dari pemilik dana. Sedangkan kalau yang salam dan istisna, yang biasa dan paralel, yang membedakan nanti adalah pihak yang akan melakukan kerjasama dalam jual beli ini nanti. Kemudian tetap ada mudharabah juga di sini di penyaluran dana, dan ada juga yang namanya musyarah. Nah, kalau kita bicara pakai PSAK, maka masing-masing ini nanti dibahas dalam nomor PSAK yang berbeda-beda. Murabahah, PSAK tersendiri, salam, istisnya, mudharabah, muqayyadah, mudharabah mutlaqah, musyarokah itu nanti di PSAK yang berbeda-beda. Makanya saya minta kalian membaca PSAK itu supaya punya garis besar gitu ya. Kalau saya cerita seperti ini aja paling banter ya, hanya bisa diulang kalau direkam lagi gitu aja, ditonton lagi. Cuman kalau secara teknis pasti nginduknya itu ke PSAK, bukan cerita Pak Arif, karena Pak Arif nggak terlalu teknis ceritanya. Teknis itu hanya bisa dilihat dari PSAK, karena teknis itu nanti harus bersentuhan dengan kejadian gitu ya. Nah sehingga setiap kali ada kejadian kita bisa hunting penyelesaiannya lewat PSAK. Makanya kita harus belajar dari PSAK. Itu maksudnya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu murabahah? Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, di mana bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Ya. Jadi jangan sampai balik lah ya. Nasabah itu sebagai pembeli, bank sebagai penjual. Pertanyaannya yang dijual belikan apa? Nah, yang dijual belikan itu bisa macam-macam. Yang umum adalah barang. Misalkan gini, misalkan begini, nasabah butuh mobil. Ya ini saya butuh Innova Reborn, misalkan begitu. Tapi saya nggak punya duit. Ini kalau saya punya duit, ngapain saya ke bank? Beli aja di OLX gitu. Nggak punya duit. Kalau di konvensional begini, kita datang ke bank pinjem. Gitu ya. Innova Reborn harga barunya 480 katakanlah. Pinjem deh uang 480, 500 juta deh. 400 juta. Angkatnya apa? Pinjam, ya. Utang piutang. Konvensional. Ya kan? Sehingga yang ditransaksikan adalah hutang uang 500 juta. Tapi kalau di dalam bank syariah tidak. Mungkin kalau yang nggak tahu bilang datangnya ya memang butuh uang 500 juta. Gitu ya. Tanya buat apa? Dan itu harus jujur disampaikan. Di bank syariah nggak boleh bohong. Karena hubungannya dengan ini
evaluasi atas transaksi itu pada kategori yang halal atau haram. Bank syariah harus memastikan bahwa transaksi itu adalah halal, ya, halal secara zatnya, halal secara transaksinya, dan halal secara syariatnya. Yang kemarin sudah kita bahas loh, ya. Makanya harus jujur. Mau buat apa uang 500 juta? Nah, kalau bilang beli mobil, ya bilang beli mobil. Ya memang beli mobil Innova Reborn baru. Maka bank akan mengiyakan setelah memang disurvei kemampuan dari administrasi maupun pengembalian yang akan direncanakan nanti. Tapi nasabah tidak akan dikasih uang 500 juta. Nasabah langsung dikasih Innova Reborn baru atas nama nasabah. Artinya, uang 500 juta itu tetap miliknya bank. Bank membeli ke Auto 2000 misalkan. Ya. 470 katakanlah begitu. Dijual ke nasabah. Berapa? 490. Ada keuntungan 20 juta. Ya, jual beli ya pasti dong mencari keuntungan. Prinsipnya sama kalau jual beli. Ya. Loh kok nggak beli langsung aja ke Auto 2000? Murah 470. Lah uangnya kan nggak ada. Ya kan? Kita bilang ke bank itu kan gara-gara uangnya itu ya uangnya bank yang kita mau pakai gitu loh. Terus nanti kita ngangsur gitu. Nah, gitu loh maksudnya ya. Contohnya murabah. Jadi bank itu nanti membelikan Innova Reborn 470 dijual ke nasabah 490. Kemudian diangsur sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Sesuai dengan kemampuan dari si nasabah. Nah, coba dan ngangsurnya gimana? Ya ngangsurnya langsung sesuai dengan kesepakatan tadi. Katakanlah 490. Mau diangsur berapa lama? Katakanlah 5 tahun. Ya sudah 5 tahun. Mau secara flat atau secara fluktuatif. Ya. Nah, seperti itu. Katakanlah anggaplah gampangannya flat. Ya sudah 490 dibagi 5 tahun. 5 tahun itu berapa bulan? 12 kali 5. Ya. Nah, itu. Maka total dari harga jualnya itu nanti dibagi sesuai dengan angsurannya. Ya sudah, selesai di situ. Angsur katakanlah tiap bulan, ya katakanlah 15 juta misalkan begitu. Nah 15 juta itu sudah ada harga pokok pembelian dan ada keuntungan dari pembelian mobilnya. Atau disebut dengan nama margin kalau keuntungan nanti ya di syariah ya. Seperti itu. Itu kalau barang. Loh Pak, kalau misalkan saya itu nggak butuh mobil, saya itu butuh uang. Saya itu mau ekspansi usaha. Saya punya UMKM. UMKM saya itu mau saya tambahin modalnya, mau kembangin. Saya butuh uang. Tapi saya nggak mau ke konven, saya mau ke syariah. Bisa nggak? Ya bisa. Yang dijual belikan sekarang uang. Nah, jadi begitu. Butuh berapa? 500 juta. Oke, 500 juta. Ini uangnya 500 juta. Tapi tolong kasih saya keuntungan dari penjualan uang 500 juta itu sebesar, nah, begitu. Ada ketentuan persentase yang disepakati nanti. Anggaplah 1%, misalkan begitu ya. 500 juta keuntungannya adalah 50 juta. Ya sudah, berarti nanti 550 juta. 10%. Nah, di sini 550 juta yang akan digunakan sebagai dasar untuk dibagi selama berapa bulan kesepakatan angsurannya. Nah, sehingga di situ marginnya sudah masuk sekalian ke dalam angsuran tiap bulan. Nah, ini bisa. Nah, itu transaksinya adalah murabah, jual beli. Ya. Yang lain masih banyak sebenarnya ya, cuman prinsipnya kita pahami dulu seperti itu dari akad murabah. Ya, monggo nanti silakan dibaca lagi itu ya. Kalau dalam ketentuan sebenarnya ada dua jenis, yaitu
menurut fikih klasik dan menurut realitas ya. Karena realitas itu kadang sedikit meninggalkan fikihnya. Karena apa? Selama memang perubahan dari fikih itu menurut Dewan Pengawas Syariah masih boleh, masih disebut halal, maka nggak apa-apa. Namanya tegak transaksi harus mengikuti perkembangan zaman. Fikihnya seperti ini, misalkan ya, bank itu kan sebagai penjual, maka nasabah pertama harus pesan dulu apa yang diinginkan dari bank. Kemudian bank membeli ke pihak ketiga, dari mobil tadi contohnya. Nah, setelah membeli dari pihak ketiga, maka pihak ketiga itu auto 2000 tadi ngantar barang ke bank. Maka mobil itu disimpan di bank. Nah, setelah bank itu memiliki mobilnya, maka menghubungi nasabah untuk menjual mobil itu tadi. Kalau mobil sudah dibawa nasabah, maka ada transaksi pembayaran ke bank. Ya kalau transaksinya itu cuma satu mobil aja nggak apa-apa. Atau kalau barangnya gede kayak mobil sih gampang gitu ya. Nah kalau barangnya itu yang kecil-kecil dan nilainya besar, ya kan repot ya. Misalkan gini, ada nasabah butuh mobil, oke. Ada nasabah butuh motor, oke. Ada lagi yang lain, saya butuh rumah. Ada lagi yang lain, saya butuh perabotan rumah. Saya butuh seperangkat komputer untuk laboratorium. Kalau petani, lain lagi, saya butuh pupuk. Ya, saya butuh obat-obatan pertanian. Nah, lah emang Bank Syariah punya gudang apa? Ada. Wong dia itu bukan penjual, bukan core bisnisnya, bukan dagang. Jadi nggak mungkin gudang, nggak punya persediaan kok. Oh dia itu jasa. Nah, terus barang-barang itu simpan di mana? Nah ini masalahnya. Jadi kalau menurut fikih klasik seperti itu, ternyata dalam realitas nggak bisa. Karena kompleksitas kegiatannya. Maka prakteknya jadi seperti ini. Ya tetap awalnya. Nasabah harus inden dulu ke bank. Ya, bank kemudian mencarikan ke pihak ketiga. Tetapi bank nggak perlu menyimpan barang dari pihak ketiga ini. Langsung aja dari pihak ketiga mengantar barang ke nasabah. Kemudian transaksi secara administrasi jual beli dan ada pembayaran. Selesai. Jadi bank itu nggak nanggung. Ya, kalau terfikirnya memang ya sing beli sopo, sing beli bank yang diantarnya ya bank. Itu fikirnya. Tapi kalau transaksinya seperti sekarang, ya repot. Nah, murabahah prinsip dasarnya seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Ya, itu kalau pakai wakalah ya. Wakalah itu adalah akad tambahan di dalam murabahah di mana bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Itu biasanya kalau barang-barang spesifik. Misalkan ini rumah sakit nih, apa lab misalkan gitu ya, lab kesehatan. Saya butuh pentem ya, pentem atau pentem ya. Boneka untuk peraga itu loh. Kalau pentemnya untuk peraga baju sih gampang gitu ya, murah harganya. Tapi ini pentemnya pentem untuk belajar nyuntik, pentem untuk belajar melahirkan, pentem untuk belajar operasi. Ya kan spesifik itu, ya kan. Nah sehingga karena bank itu tidak paham hal-hal seperti itu kan tidak mungkin bisa nyari. Sudah carinya sendiri sih nasabah kan gitu tuh. Oke nasabah punya supplier kan, oke sudah jelas. Ya sudah. Jadi transaksinya tetap dengan nasabah dengan bank, ya tapi bank kemudian mewakilkan proses untuk negosiasi dan pencarian barang dengan pihak ketiga itu ke nasabah. Ya, jadi nasabah sendiri yang langsung melakukan transaksi pembelian dengan pihak ketiga mengirim barang ke nasabah. Nah, baru nanti uangnya itu diangsur ke bank. Ya, bank tadi karena mewakilkan, maka sejumlah kebutuhan untuk pihak ketiga diserahkan ke nasabah. Nasabah membayar ke pihak ketiga. Tapi untuk transaksi uang yang nasabah dengan bank ya diangsur sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya murabahah wakalah. Oke, itu akad murabahah. Kemudian yang kedua ya ini, akad salam. Nah, salam itu prinsipnya adalah jual beli juga. Jadi masih sama dengan murabahah ya. Murabahah prinsipnya juga jual beli.
Salam itu juga jual beli. Nah, apa bedanya dengan murabahah? Nah, ini pengertiannya. Dalam pembiayaan ini bank bertindak sebagai pembeli, nasabah bertindak sebagai penjual. Nah, kebalikan dengan murabahah. Nah, mungkin ada ide. Nah, kalau begitu, ketika saya tadi membeli barang ke pihak ketiga, bisa dong menggunakan transaksi salam? Sangat bisa. Jadi dengan nasabah menggunakan murabahah, ketika membeli dengan pihak ketiga menggunakan salam. Sangat bisa. Ya, seperti itu. Ya, karena sama-sama saling menguntungkan. Nah, cuman tidak selalu salam itu menyertai murabahah. Kadang salam itu juga transaksi terpisah. Karena rata-rata yang ditransaksikan objek transaksi dari salam itu adalah barang-barang yang tidak ready to use, ya, tidak siap digunakan langsung. Misalkan gini, si nasabah tadi mau murabahah ya dengan bank, tapi yang dimurabahkan adalah jagung. Si nasabah bilang saya butuh jagung, ya 50 ton bank syariah. Sekali lagi, bank syariah itu dibutuhkan karena nasabah nggak ada uang cash. Ya kalau punya uang cash lain cerita gitu kan. Ya karena nggak punya uang cash, saya pakai uangmu. Ya kan gitu ke bank itu ya. Nah, murabahah transaksinya. Nah, jagung itu kan, ya wong jenenge bank juga tidak cetok jagung. Kan nyari, yo tak golek sih kan begitu kan. Walaupun ketemu sama petani jagung kan tidak mungkin langsung bilang ke petani jagung, saya butuh 50 ton kirimin besok. Ya kalau petaninya punya, kalau enggak, kan petani itu harus mengusahakan dulu jagung 50 ton. Buah kue menanam dulu atau mengumpulkan dari petani-petani yang lain. Artinya, transaksi itu tidak langsung serta-merta terjadi kayak barang yang ready to use tadi. Kayak mobil tadi ready to use ya. Beli langsung ada. Kalau ini kan enggak. Tapi prinsipnya adalah bank bertindak sebagai pembeli. Sedangkan nasabah, berarti pihak ketiga tadi nasabahnya ya, itu bertindak sebagai penjual. Biasanya juga ada uang muka, nggak apa-apa. Nah, karena sifatnya tangguh, maka nanti pengakuan uang mukanya itu bisa disebut sebagai utang juga. Nah, gimana nanti pencatatannya? Nah, maka dari itu nanti kita pelajari saat kita membahas PSK murabahah, PSK salam. Nah, ini nanti ya, kalau masalah teknisnya setelah kita bahas masing-masing. Kita bicara dulu pemahaman dari akad-akad dan prinsipnya. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi pada salam. Ya. Silakan ini nanti dibaca sendiri ya. Oke. Yang bisa membedakan juga dengan salam biasa dan salam paralel. Kalau salam paralel itu tadi, misalkan bank membeli jagung ke nasabah. Nasabah nggak punya jagung 50 ton sendiri, maka nasabah itu ngesup lagi ke nasabah kedua, nasabah ketiga, nasabah keempat. Sehingga bank itu nanti bertransaksi dengan 4 orang nasabah, maka disebut paralel. Nah, seperti itu. Beda cerita lagi misalkan gini, nasabah itu hanya mempercayai orang pertama. Apa? Bank itu hanya percaya nasabah yang pertama. Ya sudah, transaksinya adalah bank dengan nasabah pertama itu top. Perkara nasabah pertama itu kemudian bertransaksi dengan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, itu sudah di luar tanggung jawabnya bank. Silahkan ditanggung sendiri oleh nasabah pertama. Maka bank hanya bertransaksi dengan pihak pertama dan tidak mau tahu dan tidak ada urusan dengan nasabah kedua, ketiga, keempat yang menyetok jagung tadi. Ya. Nah, kalau tadi hanya satu alur, hanya dengan nasabah pertama toh, maka disebut dengan nama salam biasa. Ya, salam gitu toh. Kalau paralel berarti kan ya dengan nasabah satu, dengan nasabah dua, dengan nasabah tiga ada transaksi tersendiri-tersendiri. Nah, itu nanti jadi paralel. Nah, itu nanti transaksinya beda. Jurnalnya juga beda. Ya. Makanya nanti di dalam BSAK kita bicara bagaimana nanti kita mengakui transaksi, bagaimana kita mencatat transaksi, dan bagaimana kita melaporkan transaksi. Ya, kalau nggak baca BSAK kan susah. Silahkan dibayangkan.
Nah, kira. Oke, itu salam ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau istisnya. Ya, istisnya. Istisnya itu mirip dengan salam, hanya beda di objek yang ditransaksikan dan cara pembayarannya. Ya. Kalau di salam tadi kan objeknya harus dikumpulkan dulu atau ditanam dulu gitu kan. Pembayarannya juga mengikuti dari waktu proses pengadaan barang pertaniannya. Kalau istisnya objeknya itu rata-rata objek customize yang harus dibuat ya. Ya. Jadi tidak ada standar di sini. Kalau di salam ada jagung. Jagung KW1 itu yang seperti apa? Jagung KW2 seperti apa? Ada standarnya. Cuman kalau yang ini enggak. Katakanlah gini, saya butuh rumah. Ya, misalkan begitu. Saya butuh rumah. Saya belum punya tempat cablingnya, dan saya juga tidak punya gambar rumahnya. Tapi saya butuh rumah itu, dan saya juga nggak punya uangnya. Saya hanya bisa nyicil. Nah, berarti kan tempatnya nanti di mana dicarikan oleh bank, nggak ada standarisasi, ya terserah dari kemampuan cicilan dari si nasabah tadi kan. Ya, kalau dia memang daya belinya kuat, ya dicarikan tempat yang luas dan berada di pusat kota. Tapi kalau sebaliknya ya berada di pinggir kan begitu, umum kan. Kemudian ketika sudah dapat tempat, rumahnya juga harus dibangun gitu loh ya. Katakanlah butuh waktu 6 bulan untuk bangun rumah. Gitu. Jadi customize dibangun. Nah, tapi gimana nanti angsuran yang dilakukan? Ya sudah, mulai dari tanda tangan akad ya sudah selesai, itu harus ada angsuran. Walaupun belum menerima barang, tetapi sudah berhak untuk memperoleh laporan dari perkembangan customize-nya. Ya, nggak ada standar, ya kan? Nah, itu tadi tergantung dari kemampuan dan kondisional aja. Nah, oleh karena itu masuk kategori istisnya. Nah, baik salam maupun istisnya itu menurut fikih ya cuma ada dua alat seperti itu. Ada penjual, penjual itu membeli ke pembelinya, bayar uangnya, pembelinya memberikan barangnya, sudah begitu aja. Kalau menurut fikih, ya. Nah, cuman kalau menurut pihak ketiga, menurut istisnya dalam bentuk realnya, fikih itu kan karena kita mengugemi itu, mematuhi ketentuan bahwa yang menjadi penjual dan pembeli itu hanya dua pihak, gitu ya. Tetapi ingat, yang namanya bank sebagai pembeli, ya belum tentu dipakai sendiri. Penjual juga begitu, belum tentu dia punya sendiri. Akhirnya secara realitas melibatkan pihak ketiga. Ya, seperti itu. Ya, prakteknya itu juga yang seperti ini. Ya, itu hanya diistilahkan beda aja. Kalau di dalam transaksi syariah di jaroh, ya di jaroh ya. Jadi sedikit beda dengan yang ada di salam atau istisnya tadi. Nah, kalau ijaroh sebenarnya lebih mengarah nanti ke sewa menyewa, ya. Karena apa? Mujir itu penyewa, mustajir itu yang menyewakan. Yang disewakan itu berasal dari barang pihak ketiga. Ya, nanti dulu aja ini. Ya. Ini sebenarnya masuk kategori sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu merupakan prinsip yang ketiga. Ya, tadi ya. Karena ada jual beli, ada bagi hasil, dan ada sewa menyewa. Ya, kita tinggalkan dulu bagi hasilnya. Ya, belum kita bahas. Kita bahas dulu yang sewa menyewa. Pada prinsipnya kalau sewa menyewa lebih mudah, ya karena apa? Sama persis dengan yang ada di konvensional. Ya, sama persis dengan yang ada di konvensional. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menyewakan barang yang tidak jelas kepemilikannya. Kalau seperti ini melibatkan pihak ketiga, jelas barang itu miliknya pihak ketiga. Bank memfasilitasi untuk menyewakan ke pihak lain. Ya. Ya, yang tidak jelas itu gimana? Yang tidak jelas itu gini, bank itu sebenarnya menyewa ke pihak ketiga. Bank menyewa ke pihak ketiga. Tapi barang yang disewa bank itu disewakan lagi ke pihak lain, ke nasabahnya. Itu kan tidak jelas. Ya.
penyewa siapa, punya siapa, nah yang menyewa siapa, nah akhirnya secara fikih itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah ketika ketentuannya jelas, ya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke ini bagi hasil. Di prinsip bagi hasil itu juga ada beberapa akar. Yang pertama adalah mudharabah. Prinsip mudharabahnya itu sama dengan yang ada di banding tadi, yaitu kerjasama. Ya, kerjasama saling menguntungkan. Cuma sekarang yang membedakan antara mudharabah di pembiayaan dan mudharabah di pengumpulan dana itu adalah siapa yang menjadi pihak pemilik uang dan siapa yang mengelola uang. Kalau di pengumpulan dana tadi yang punya uang adalah nasabah, yang mengelola adalah bank. Ya, pegang ya itu ya, jangan sampai balik loh nanti ya. Nah, rancu ini nanti. Mudharabah di dalam produk pengumpulan dana, yang punya uang itu nasabah, yang mengelola uang adalah bank. Tetapi di produk pembiayaan sebaliknya, yang punya uang adalah bank, yang mengelola uang adalah nasabah. Ya, maka bank selaku sohibul mal, yaitu penyedia dana dan modal, dan nasabah itu sebagai pengelola usaha yang membutuhkan modal, disebut dengan nama mudorib. Ya. Nah, keduanya kerjasama, ya, kerjasama dan menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian dari keuntungan itu disepakati, dibagi bersama, yang disebut dengan nama nisbah bagi hasil. Termasuk juga ketika terjadi kerugian, itu juga dibagi bersama. Nilainya seperti apa, teknisnya bagaimana, nanti kita bahas ketika kita membahas PSAK mudharabah. Ya. Oke. Yang lain silahkan dibaca dulu aja. Mekanismenya seperti ini. Ya. Supaya garisnya beda-beda begini aja. Ada bank, ada nasabah kan, kerjasama. Nah, kerjasama itu diikat dalam sebuah MOU. Ya. Akhirnya masing-masing setor kemampuan. Ya, namanya kerjasama kan saling menyetorkan kemampuan toh. Bank karena yang punya duit maka dia menyetorkan modal. Nasabah sebagai pengelolanya berarti punya keahlian nih. Misalkan nasabahnya ternyata punya keahlian apa? Misalkan membuat furniture, misalkan begitu ya. Ya keahlian membuat furniture. Nah, oke. Nasabah modal ini dalam bentuk uang nih, tak modalin 100 juta bikin furniture. Nah, oke. Maka ada usaha membuat mebel furniture tadi. Nah, kemudian furniture itu kan dijual. Ya, katakanlah membuat satu set kursi, nah, dijual seharga 15 juta. Nah, 15 juta itu harga pokoknya berapa? Katakanlah 10 juta. Keuntungannya berapa? 5 juta ya. Berarti dapat keuntungan 5 juta dong dari usaha menjual kursi tadi. Oke, maka 5 juta itu dibagi antara nasabah dengan bank. Ya. Nah, tapi bisa juga ada kerugian. Ya, kalau kerugian gimana? Ya, kerugian sebenarnya dibagi ya, tapi mayoritas ketika rugi ya, ketika rugi maka usaha itu bangkrut. Ketika bangkrut maka si usaha ini udah nggak punya apa-apa. Toh di sini juga tidak setar uang toh dalam kerjasamanya, hanya punya keahlian aja, sehingga mayoritas uang yang dibangkrutkan tadi adalah modal yang bersumber dari bank, sehingga modal itu nggak kembali ke bank, maka disebut kerugian, itu ditanggung oleh bank. Ya, seperti itu ceritanya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah musyarakah. Ya. Beda lagi dengan mudharabah. Kalau musyarakah itu sifatnya berpartner, ya, sama-sama kerjasama. Tetapi kalau yang di dalam mudharabah kan menggantungkan sepenuhnya modal dari bank. Tetapi kalau musyarakah namanya berpartner, ya, maka aribul bimat tafako.
wal kasyaratu bi qadri mali, yaitu keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Dan apabila ada kerugian maka dibagi menurut porsi modal yang disetor masing-masing. Ya. Nah, contohnya begini, bank kerjasama dengan nasabah. Keduanya harus sama-sama setor modal. Ya, beda kan dengan mudharabah. Setor modal untuk membuat usaha itu. Maka itu tertuang dalam sebuah MOU kontraknya itu. Nah, sehingga usaha itu nanti berkembang, menghasilkan yang namanya keuntungan. Nah, sama dengan yang di mudharabah, kalau ada keuntungan maka ya dibagi sesuai dengan nisbah antara bank dengan nasabah. Atau opsi yang kedua, terjadi kerugian. Nah, di sini beda. Karena sama-sama setor modal, maka ruginya itu juga dibagi sesuai dengan komposisi modal disetor. Katakanlah usaha itu butuh dana 100 juta. Bank mendanai 20 juta. Nasabah punya uang 80 juta. Berarti nasabah 80%, bank 20%. Ya kan? Kalau ada kerugian gimana? Ya sudah, kerugian itu kan bangkrut. Uang nggak bisa berputar. Sehingga nasabah rugi 80%, bank menanggung rugi 20%. Nah, kalau musyawarah seperti itu. Beda dengan mudharabah. Ya. Kemudian rahn. Nah, maaf ya, nanti untuk detailnya kita bahas per masing-masing ya, karena nanti kalau kalian lihat di RPKPS itu kan kita akan membahas mudharabah sendiri, musyarakah sendiri, murabah sendiri, nanti begitu. Makanya saya butuh PSAK. Rahn itu sebenarnya bisa masuk ke kategori pembiayaan, bisa juga masuk ke financial service sebenarnya. Ya, yaitu apa tuh rahn? Rahn itu kata kuncinya adalah gadai. Ya, gadai. Gadai secara umum yaitu menyerahkan barang secara fisik atau gadai secara fidusia. Itu hanya dokumennya saja, BPKB-nya tok, misalkan di sekolah no. Nah, bank syariah itu juga punya fungsi seperti itu. Ya, karena gadai sewa itu kan hampir-hampir mirip gitu ya, tidak terlalu banyak terpengaruh oleh aspek syariah. Beda dengan yang ada di transaksi yang lain tadi. Nah, oleh karena itulah maka kalau secara kita akumulatif di produk pembiayaan itu seperti itu. Murabah, salam, sinyal, mudharabah, musyarakah. Gadai itu masukkan aja ke financial service ya. Ya, oke. Jasa perbankan, ya macam-macam. Transfer, yang pada prinsipnya sama dengan bank konvensional. Kalaupun ada yang berbeda itu sedikit, hanya dipakai untuk meluruskan sebuah jasa perbankan yang lebih mengarah ke syariah begitu aja. Ketika dicek bahwa di transaksi itu ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, ya maka diubah. Tetapi proses prinsipnya sama, ya, oke lah, sama seperti itu. Hanya nama-namanya juga beda, ya. Ada wakalah, ada kafalah, hawalah, saf. Ya. Kalau wakalah itu kayak ditransfer, inkaso, kredit, kartu kredit, ya. Kalau kafalah itu ada di bank garansi, gitu. Hawalah itu ada di anjak piutang, bilkot diskonting, saf itu kayak di falas. Nah, beri jaroh tadi sudah dari agak pencar-pencar ya, jaroh ya, sewa menyewa ya, namanya. Oke, sama prinsipnya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, inilah beberapa jenis produk jasa perbankan yang menggunakan beberapa prinsip dan akad. Ya. Sementara sampai di situ dulu untuk memahami antara produk, prinsip, dan akad. Yang penting jangan sampai tercampur dari ketiga kelompok ini dulu. Ya, jangan sampai tercampur. Kemudian pahami produknya itu apa saja, prinsipnya apa saja, akadnya apa saja. Di dalam produk itu ada prinsip apa, pada prinsip itu menggunakan akad apa. Nah, itu aja, cukup. Monggo silakan caranya gimana, silakan dibuat kotak-kotak tersendiri, dibuat coretan-coretan tersendiri. Yang penting nanti ketika kita langsung bicara mudharabah pada proses funding, ya,
mudharabah pada proses financing, kalian udah bisa bedain seperti apa. Karena aturan mudharabahnya satu, hanya posisinya ada di funding dan financing, tapi PSAK-nya satu. Ya. Nah, karena di dalam PSAK nanti kita akan bicara bank sebagai pemilik, bank sebagai pengelola. Yang jelas pengakuan transaksinya beda, pencatatan transaksinya beda, apalagi pelaporan transaksinya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Ya, yang lain monggo nanti dibaca. Salahnya pengantar pelengkap-pelengkapnya aja. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Ya. Ini masih kuliah pertama, ya. Masih suasananya Idul Fitri. Ya, nggak apa-apa deh. Next week kita lanjut lagi, kita bahas ini PSAK nomor 101 ya. Jadi sudah mulai melihat dari aspek PSAK-nya. Diusahakan untuk pegang. Ya nanti kalau nggak pegang gimana Pak? Nggak akan dihukum, gitu ya. Nggak akan disuruh keluar, nggak akan dilokotkan. Cuman belajar itu kan prinsipnya mencari tahu. Kalau memang ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk lebih tahu, kenapa tidak? Begitu aja. Tapi kalau merasa begini aja udah cukup, terus gini juga sudah saya paham, ya monggo kita kembali ke semua ke panjenengan. Yang jelas masing-masing memang akhirnya setengah semester berjalan itu terlihat ada kemampuan yang berbeda-beda. Saya memang belum memasukkan nilainya itu di classroom. Tapi sekilas saya cek, dari jawaban itu saya sudah bisa memetakan bahwa ada kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami suatu urgensi masalah. Yang kemarin masih dalam konteks teoritis. Di setengah semester terakhir ini nanti kita akan bicara teknis. Jadi kalau memang kita tidak menguasai awal, sulit biasanya untuk bisa mengikuti secara penuh, memahami secara utuh dari apa yang saya berikan. Tapi sekali lagi ini belum terlambat. Kalau memang mau berusaha lebih jauh, silahkan ikuti apa yang saya sarankan dan nanti kita bisa bersama-sama untuk memahami isi dari materinya. Jangan lupa absen bagi yang terakhir datang tadi ya. Di kelas ini yang hadir ada 23 mahasiswa ya. Sedangkan kemarin di UTS ya ada 28 mahasiswa. Jadi ada 5 yang nggak hadir di kelas ini. Ini hasil pengumpulan UTS kalian ya di classroom. Saya baca beberapa udah kelihatan. Ya, oke deh. Apapun itu kita bisa lebih baik lagi di setengah semester yang akan datang. Mungkin begitu. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya cukupkan kuliah akuntansi syariah pertemuan pertama setelah UTS ini sampai di sini. Insya Allah next week kita ketemu lagi di materi PSAK 101 pada waktu yang sama dengan yang tadi kita sepakati. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.